Selamat pagi, Ana. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini, Ana? Baik, Ibu. Syukurlah kalau dalam keadaan baik-baik saja. Tadi sebelum datang sekolah, sudah makan pagi belum? Sudah, Ibu. Syukurlah kalau bersemangat ya. Ya, Ibu. Baik, jadi Ana, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin Ana bisa pimpin kita dalam doa pembuka. Baik, Ibu. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkanlah saya membawa doa ini dengan ajaran dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami ingin belajar, mari Engkau berkati. Biarlah apa yang kami belajar boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, doa dan sembahyang kami hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, Ana, terima kasih karena kamu sudah berdoa, memimpin doa pada awal kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Ana, sebelum kita melakukan kegiatan, Ibu ingin melakukan kesepakatan waktu terlebih dahulu sama kamu. Kira-kira berapa waktu yang akan kita gunakan dalam melakukan konseling pada pagi hari ini? Sampai waktunya selesai, Ibu. Berarti 1 jam ke depan. 1 jam ke depan, ya. Baik, kalau begitu, jadi Ana, kamu tahu tidak apa tujuan Ibu panggil kamu ke sini? Tidak tahu, Ibu. Jadi Ana, tujuan Ibu panggil kamu ke sini itu karena kita ingin melakukan konseling individual. Jadi konseling individual ini, Ana, di mana Ibu akan membantu kamu untuk mencari alternatif dari masalah yang sedang kamu alami. Mengerti, Ana? Mengerti, Ibu. Jadi dalam konseling individual ini hanya ada Ibu dan ada kamu. Jadi di sini Ibu akan membantu kamu untuk mencari solusi dari masalah kamu. Lalu dalam konseling individual ini, Ana, Ibu sebagai guru BK punya tugas dan kamu sebagai siswa juga punya tugas. Jadi tugas kamu di sini adalah kamu mendengarkan secara aktif apa yang Ibu sampaikan serta membantu Ibu untuk mencari alternatif atau solusi untuk keluar dari masalah kamu. Sudah paham, Ana? Sudah, Ibu. Baik, dalam konseling ini juga, Ana, kita punya beberapa asas. Tapi di sini hanya Ibu menjelaskan beberapa asas saja. Yang pertama, asas keterbukaan. Ibu harap dalam proses konseling individual kita pada pagi hari ini, Ana dengan terbuka menceritakan masalah yang sedang Ana alami. Yang kedua adalah asas kekinian. Jadi asas kekinian ini, Ana, di mana masalah yang kamu ceritakan pada pagi hari ini ke Ibu adalah masalah yang sedang kamu alami sekarang, bukan masalah yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini, Ana, setelah kita selesai melakukan proses konseling individual kita pada pagi hari ini, segala cerita, segala rahasia yang kamu berikan ke Ibu, Ibu tidak akan membocorkan ke orang lain. Jadi kamu bebas untuk curhat, bebas untuk cerita, bebas untuk mengeluarkan segala ekspresi kamu. Dan Ibu yakin Ibu sebagai guru BK akan menjaga rahasia kamu. Mengerti, Ana? Mengerti, Ibu. Baik, Ana, apakah kamu siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Ibu. Baik. Waktu selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada Ana untuk menceritakan masalahnya secara detail mungkin agar Ibu sendiri bisa memahami kira-kira bagaimana masalah kamu, apa yang menyebabkan itu terjadi dan mencari alternatifnya bersama-sama. Masalah saya, Ibu, soal manajemen waktu belajar, Ibu. Ya, kira-kira bagaimana? Saya terlalu kebanyakan bermain, Ibu, sehingga saya lupa belajar, sehingga ya nilai saya anjlok lah begitu, Ibu. Berarti kira-kira berapa mata pelajaran yang nilainya tidak tuntas? 3 mata pelajaran, Ibu. 3 mata pelajaran. Jadi gara-gara kamu sering bermain, itu berakibat pada nilai kamu. Ya, Ibu. Baik, melihat nilai kamu yang tidak tuntas untuk 3 mata pelajaran, ada tidak rasa untuk mau berubah dalam diri kamu? Ada, Ibu. Ya, jika ada, kira-kira hal apa yang pernah kamu lakukan? Atau hal apa yang pernah atau ingin kamu coba lakukan untuk mau berubah? Kalau saya, Ibu, untuk manajemen waktunya, Ibu. Ya, bagaimana? Waktu untuk bermain, waktu untuk belajar. Gitu. Baik. Menurut Ibu, solusi yang kamu berikan sendiri itu sudah bagus. Tapi di sini Ibu ingin menambahkan beberapa solusi untuk mungkin bisa kamu lakukan. Jadi yang pertama, menurut Ibu, kamu harus buat atau membuat roster. Kamu harus bisa buat roster
selain roster mata pelajaran, roster tugas, terus baik roster yang lain. Artinya kamu bisa manajemen waktu kamu lah, begitu. Terus kalau ada tugas, usahakan kamu kerja memang. Jangan lebih memilih untuk pergi bermain dibandingkan mengerjakan tugas. Mengerti? Mengerti Ibu. Baik. Mungkin ada lagi solusi yang ingin kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Tidak Ibu. Tidak? Baik Ana, setelah kita mencari beberapa solusi dari masalah kamu, kira-kira bagaimana perasaan kamu sebagai individu yang bermasalah? Saya lega Ibu. Lega, apalagi? Ada rasa senangkah karena sudah mendapatkan solusi? Senang juga Ibu karena sudah dapat solusi dari Ibu. Oh ya, kalau Ibu boleh tanya, kira-kira apa kesimpulan Ana tentang pertemuan kita pada pagi hari ini? Kesimpulan dari solusi yang kita bahas. Kalau dari saya Ibu, kesimpulannya kita itu pintar-pintar manajemenkan waktu kita. Ya. Waktu di saat bermain, Ya. waktu di saat kita belajar. Ya. Dan untuk kita juga harus buat roster baik itu roster pelajaran, roster untuk Tugas. membantu orang tua di rumah, tugas juga harus kita kerjakan dengan tepat waktu dan jangan mementingkan hanya untuk bermain saja. Baik, anak Ibu senang karena kamu sudah mengingat kira-kira beberapa solusi yang menurut Ibu tuh baiklah untuk kamu keluar dari masalah kamu. Dan Ibu juga berharap, tapi Ibu tidak memaksa kamu. Jika kamu memang merasa tidak susah, tidak nyaman atau merasa susah untuk melakukan beberapa solusi yang Ibu berikan, mungkin kamu bisa mencari solusi yang lain atau mungkin kamu bisa menghubungi Ibu untuk kira-kira berdiskusi tentang solusi yang lain untuk keluar dari masalah tersebut. Baik Anam, karena waktu kita juga hampir habis, tapi di sini Ibu ingin kita melakukan kesepakatan untuk rencana tindak lanjutnya. Artinya di sini kan masalahnya kan belum meyakinkan bahwa kamu bisa atau tidak melakukan solusi itu, beberapa solusi tersebut. Mungkin alangkah baiknya kalau dari Ibu mungkin pertemuan selanjutnya Ibu ingin melakukan konseling lagi, di mana Ibu ingin melihat kira-kira perubahan dalam diri kamu, perubahan dari nilai kamu, apakah kamu sudah menjalankannya atau tidak. Bagaimana menurut kamu? Menurut saya sesuai jam jadwal pelajaran saja Ibu. Baik, berarti seperti pada pagi hari ini yang kita lakukan. Ya. Jadi nanti tempatnya tetap di ruangan BK sini dan itu akan dilakukan secara individual antara Ibu dengan anak. Ya, baik Anam. Karena waktu kita sudah habis, maka mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Baik, Ibu sendiri yang akan pimpin kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, karena pada pagi hari ini kami sudah melakukan kegiatan kami dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memberkati kami. Namun kami puji kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik Ana, terima kasih. Silakan masuk ke kelas lagi ya. Tetap semangat Ana. Ya Ibu.